menepati janji kepada para penonton semua bahwa pada video berikut saya akan menyampaikan pasal demi pasal terkait dengan kode etik, ketentuan umum yang ada di dalam kode etik advokat. Jadi di dalam kode etik advokat itu juga menjelaskan siapa itu advokat, siapa itu klien, siapa itu teman sejawat, siapa itu teman sejawat asing, dan apa itu dewan kehormatan, dan kemudian seperti apa yang dimaksud dengan honorarium gitu ya. Nah, jadi di dalam kode etik advokat itu sudah disebutkan bahwa di dalam bab 1, dalam bab 1 ketentuan umum kode etik advokat Indonesia dalam pasal pertama atau pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan advokat adalah orang yang berpraktik memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, penasehat, pengacara praktik ataupun sebagai konsultan hukum. Nah, kemudian pada huruf B-nya menyebutkan atau memberikan definisi terkait dengan klien. Nah, klien ini itu adalah orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa dan atau bantuan hukum advokat. Kemudian yang nomor C adalah menyebutkan teman sejawat. Teman sejawat adalah orang atau mereka yang menjalankan praktek hukum sebagai advokat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, huruf D, teman sejawat asing. Nah, teman sejawat asing adalah advokat yang bukan berkewargaan negara Indonesia yang menjalankan praktik hukum di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi teman sejawat asing itu adalah warga negara asing. Nah, tetapi dia dapat menjalankan praktik hukum di Indonesia dengan sesuai dengan aturan atau mengikuti aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Nah, huruf E adalah Dewan Kehormatan. Nah, Dewan Kehormatan itu juga dimasukkan di dalam kode etik advokat ya, menjelaskan atau memberikan definisi bahwa lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi pelaksanaan kode etik advokat sebagaimana semestinya oleh advokat dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang advokat yang dianggap melanggar kode etik advokat. Dewan Kehormatan ini adalah memang advokat juga, pengacara juga, tetapi ada lembaga yang kemudian melakukan pengawasan ya terhadap advokat-advokat yang coba melanggar kode etik. Nah, itu maksudnya sobat semua ya. Nah, yang terakhir yaitu tentang honorarium. Selalu menjadi pertanyaan ya buat para baik itu calon klien, ataupun klien atau masyarakat yang sering menerima bantuan hukum atau memakai jasa advokat itu sendiri. Nah, di dalam kode etik advokat menjelaskan bahwa honorarium itu adalah pembayaran kepada advokat sebagai imbalan jasa advokat berdasarkan kesepakatan atau perjanjian dengan kliennya. Jadi itu yang dimaksud dengan honorarium gitu. Yang disebut dengan honorarium itu adalah jasa ya. Jadi klien itu meminta bantuan, kemudian jasanya akan dibayarkan oleh klien terhadap advokat yang membantu masalah hukumnya gitu sobat. Nah, kemudian di bab 2 tentang kepribadian advokat, yaitu di dalam pasal 2 kode etik advokat. Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran narasi yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kode etik advokat, serta sumpah jabatannya. Jadi gitu sobat semua, semoga konten ini dapat memberikan pencerahan terhadap penonton, para sobat semua, untuk kemudian
yang menanyakan apa aja itu isi kode etik advokat. Nah, ini saya sudah menjelaskan tadi di dalam bab 1 pasal 1 dan kemudian bab 2 di pasal 2 ya. Yang kemudian untuk selanjutnya nanti saya akan memberikan atau menjelaskan terkait dengan pasal 3 dan sampai berikutnya pada video atau konten berikutnya. Terima kasih, silakan untuk di subscribe channel ini, silakan berikan komentar, kalau ada pertanyaan silakan masukkan dalam kolom komentar. Saya akan memberikan jawaban nanti baik melalui kolom komentar ataupun melalui dengan konten-konten saya berikutnya. Oke, terima kasih, sampai jumpa kembali.